Oke guys, halo semuanya, selamat datang di channel Ponotos. Sekarang masih hari Rabu, tanggal 10 November tahun 2021. Lebih tepatnya sekarang malam Kamis, karena sekarang masih jam 9 malam. Oke, mungkin kalian juga sudah tahu, termasuk saya juga, bahwa tadi siang jam 2 sampai jam 3 sore lebih tepatnya, Toyota resmi meluncurkan Toyota All New Avanza dan All New Veloz di channelnya Toyota Indonesia. To provide mobility happiness for all, we present to you All New Avanza and All New Veloz. Tapi kayaknya kita nggak mungkin deh kita bikin video All New Avanza dan All New Veloz, soalnya udah banyak banget ya. Kayaknya kita ketinggalan banget ya. Kali ini kita akan bikin video kembarannya, yaitu All New Xenia, ya, kembaran seastranya, yang juga merupakan mobil sejuta umat ya. Dan bahkan kalau saya tanya ya, ini jujur nih ya, pasti kalian lebih suka desain Xenia dong ya, karena kalau waktu itu saya sedang mengkomparasi antara All New Avanza dan All New Veloz dan All New Xenia di video kami yang sebelumnya, ya contohnya di video yang ini. Coba kalian lihat komennya, pasti pada bilang lebih suka Xenia karena desainnya lebih sporty ya, dibandingkan versi Avanzanya yang lebih terkesan elegan, terus daripada Veloz yang lebih terkesan premium dan mewah ya. Dan Xenia ini justru lebih sporty ya kalau di generasi ketiga ini. Oke, mungkin kalian juga udah tahu ya. Jadi tadi kalau misalnya kalian udah nonton live streamingnya ya di channelnya Toyota Indonesia, bahwa Toyota Avanza dan Toyota All New Veloz itu nggak meluncur bebarengan dengan versi Xenia-nya. Nah, jadi ini merupakan pertama kalinya Xenia nggak meluncur bebarengan dengan Avanzanya, baik Avanza maupun Veloznya. Jadi Xenia itu meluncur di hari yang beda. Ya, kalau Avanza dan Veloz itu meluncur di hari yang sama, yaitu di hari ini, yaitu di hari Rabu 10 November 2021, lebih tepatnya di saat saya merekam video ini, Xenia bakal meluncur besoknya, yaitu hari Kamis tanggal 11 November tahun 2021. Dia bakalan meluncur di channelnya Daihatsu Sahabatku, seperti yang sudah saya sebutkan di video sebelumnya ya. Dia bakalan meluncur di channelnya Daihatsu, yaitu Daihatsu Sahabatku, pada pukul 12.30 alias setengah 1 siang. Oke, jadi siap-siap saja ya untuk menonton live streamingnya. Dan kalau kalian yang mau datang langsung ya ke pabriknya, bisa cek ya unitnya secara langsung Daihatsu Xenia tuh gimana. Ya pokoknya begitulah untuk masalah jadwal peluncuran dari Daihatsu All New Xenia ya. Dan saya di saat saya merekam video ini, mobilnya belum meluncur ya, jelas karena ini masih hari Rabu. Dan saya bakalan publish video ini di YouTube ya di saat peluncuran tersebut dimulai. Langsung saja kita akan lihat tipe termahal dari Daihatsu All New Xenia, yaitu Daihatsu Xenia 1500cc RA CVT with ADS. Oke guys, ini adalah Daihatsu Xenia tipe termahal, yaitu Xenia 1500cc RADS ASA CVT. Dan inilah tampilan eksteriornya. Tapi sebelum itu kita bahas dulu mesinnya ya, karena mesinnya itu sebenarnya ditanding dia tenaga dan horsepowernya ya, walaupun sebenarnya dia masih memakai mesin yang sama dan penggeraknya berubah. Ayo let's go, kita bahas penggerak dari mobil ini dulu, yaitu mesinnya. Ya, ini adalah mesin yang sama yang dipakai di Daihatsu Xenia 1500cc generasi sebelumnya alias Gen 2. Dan Xenia ini dia baru pertama kali dapat 1500cc itu di generasi kedua di facelift terakhir. Jadi dia baru akhir-akhir dapat mesinnya si Avanza Veloz ya pada saat itu. Nah sekarang Xenia ini sudah khusus untuk generasi ketiga, ini dari awal sudah mendapatkan
varian bermesin 1500 cc. Begitu juga ada juga yang memakai mesin 1300 cc untuk tipe-tipe di bawahnya. Tapi kali ini untuk tipe ADS dia hanya tersedia dalam varian bermesin 1500 cc. Kita bahas dulu mesinnya. Kita bisa lihat di sini mesinnya dia masih sama, yaitu 2 NRVE, bukan 2 NRFE ya kayak yang dipakai di Sienta, Vios atau Yaris, tapi ini 2 NRVE ya. Jadi dia lebih ke lebih mentingin keawetan mesin ya dibandingkan performa kayak di Sienta, Vios dan lain-lain itu. Ini beda ya. Untuk masalah penggeraknya sudah jelas dong ya, fix FWD alias penggerak roda depan. Jadi kalian mungkin nggak usah so ngata-ngatain lagi ya si Xenia baru ini. Mendingan RWD ya, lebih kuat nanjak, lebih awet kaki-kaki. Nggak juga. Buktinya banyak tuh reviewer-reviewer yang sudah mengetes kembarannya, yaitu All New Veloz dan kuat nanjak. Nah, nanti akan kita lihat. Dan transmisinya dia beda ya. Kalau sebelumnya dia disalurkan ke dua roda belakang melalui transmisi otomatis 4 percepatan konvensional torque converter, sekarang dia melalui transmisi CVT tapi dual mode, sama seperti yang di Rocky dan Race. Itu untuk otomatis ya. Sementara untuk manual ya, dia masih sama seperti sebelumnya, yaitu manual 5 speed. Nah, tapi ini yang aneh. Kita bisa lihat di sini. Tenaganya dia justru lebih tinggi dibandingkan Veloz dan Avanza-nya ya. Walaupun Avanza dan Veloz dia ada kenaikan tenaga ya, di tuning sedikit dia lebih bertenaga dari sebelumnya. Kalau sebelumnya untuk Avanza dan Veloz nih ya, yang 1500 cc dia itu 104 PS, sekarang menjadi 106 PS alias 104 horsepower ya, karena kalau sebelumnya dia 102 horsepower. Tapi desainnya ini dia justru lebih tinggi. Kenapa? Karena dia tenaganya itu 105 horsepower alias 107 PS. Nah, ini merupakan tenaga yang sama yang kayak ada di Toyota Sienta, Toyota Vios, dan Toyota Yaris. Padahal mesinnya berbeda, tapi tenaganya sama. Nah, ini kita nggak tahu nih alasannya apa, karena mumpung mobilnya belum diluncurkan, jadi kita masih belum tahu alasannya kenapa bisa lebih tinggi dibandingkan Avanza dan Veloz untuk masalah tenaganya. Dan ya ini mohon maaf saya lupa nulis ulang ini. Untuk masalah torsinya dia seharusnya 138 Nm. Jadi dia lebih tinggi dibandingkan Veloz dan Avanza ya, walaupun lebih tinggi 1 Nm doang sih. Tapi untuk masalah tenaga dan torsi dia lebih bertenaga di Xenia ini dibandingkan Avanza dan Veloz ya. Jadi kalian lebih tertarik mana untuk mesinnya? Ya jelas Xenia dong ya kan. Oke, itu untuk penggeraknya. Tapi sebelum itu, ini saya punya kejutan nih. Mau dengar gak suara startup dari Xenia ini? Mumpung belum bocor nih ya, kalau sekarang mungkin nanti udah bocor. Tapi kita dengarkan saja suara startup dari si Daihatsu All New Xenia ini. Sekalian kita juga ngebahas desain panel instrumennya yang full baru. Oke, let's go. Inilah dia videonya. Oke, itulah sekian mengenai startup dari All New Xenia ya. Dan kita bisa lihat di sini speedometernya ya, dia full baru ya, panel instrumennya dia full baru. Tidak seperti sebelumnya yang konvensional biasa. Sekarang walaupun dia bentuknya masih ya bisa dibilang analog lah ya, tapi minimal dia udah ada seperti yang tadi kalian lihat ya. Udah ada rona berputar pada speedo dan tachometer di saat kita start up mobil, yaitu di jarum merahnya itu ya. Dan kalau menurut saya ini justru lebih sporty Xenia sih ya. Ya selain dari eksteriornya dan interiornya nanti yang akan kita bahas. Ini dari panel instrumennya sudah jelas dia lebih sporty karena dia warnanya merah. Ya dia kesannya lebih racing aja lah gitu loh, dibandingkan Avanza yang berwarna putih ya. Avanza loh ya, bukan Veloz, karena kalau Veloz dia udah full LCD. Nah Avanza dia masih sama juga panel instrumennya kayak gini, cuma dia latar warnanya dia putih ya, putih biasa gitu, walaupun dengan rona speedo dan tachometer yang berputar juga di saat kita start up mobilnya. Dan dia juga sama kayak Avanza, dia juga punya full TFT MID walaupun sayangnya belum full LCD ya, kayak di Toyota Veloz. Dan itu sudah lumayan karena tadi waktu kita start up itu dia ada animasi Xenia-nya dengan sinar-sinar berwarna merah yang sporty. Wih, justru saya lebih suka di panel instrumennya si Xenia ini ya ketimbang Avanza-nya. Ya walaupun untuk masalah pengaturan MID sih dia sama lah ya kayak Avanza, dia ada individual door warning, dia ada odo ya. Cuma saya masih belum tahu di sini ada mode berkendara atau enggak kayak di Toyota Veloz ya, ada eco dan power gitu atau enggak. Langsung saja kita next. Nah, oke, langsung saja kita bahas desain eksterior. Tadi kan belum ya. Inilah tampilan dari Daihatsu All New Xenia tipe 1.5 RADS ASA CVT. Jadi dia
walaupun dia tipenya ADS, dia sudah dilengkapi dengan Advanced Safety Assist alias fitur safety dari Daihatsu yang telah digunakan di Rocky. Nanti akan kita bahas mengenai detail dari fitur ASA yang ada pada Daihatsu All New Xenia ini. Kita bahas dulu desain eksteriornya, kita bisa lihat di sini. Nah, pembeda antara Xenia tipe ADS dan tipe R biasa, dia kalau di tipe R itu dia nggak ada list merah kayak gini ya. Nah, sementara kalau di Xenia ADS ini, karena dia udah sepaket sama aksesoris dari Daihatsu yaitu ADS, dia sudah mendapatkan list merah ya, yang memanjang dari lampu headlamp kiri ke kanan ya, menyambung juga ke grillnya, dan bahkan di bawah sini dia ada list merah. Jadi ini mengingatkan saya akan Expander Black Edition ya, dia ada merah-merah dan hitam-hitamnya gitu ya. Oke. Dan untuk Xenia, dia desainnya beda sama Avanza ya jelas, tapi justru ini lebih sporty ya. Malah kalau di Xenia lama kan dia nggak se-sporty ini ya. Ya dia walaupun ada sporty-nya dikit lah, tapi dia kayak, kalau menurut saya sih ya, kayak ala-ala gitu lah, ala-ala sporty. Kalau ini udah kelihatan banget dia lebih sporty, dan sporty ini sporty beneran. Kita bisa lihat di sini dia sesuai huruf depan pada nama mobilnya ya, Xenia X, dan grillnya ini membentuk huruf X. Wih, jadi ini bukan kayak grill bumper depan dynamic shieldnya yang kayak di Expander yang walaupun dia membentuk huruf X ya. Di sini dia malah kelihatan lebih kayak Sigra ya, Sigra yang digedein, Sigra yang kayak di di melaren gitu loh. Ini jadi dia bentuknya grillnya dia mirip Sigra ya, dengan 2 buah grill di atas dan di bawah, dan dengan headlamp yang sekarang sudah full LED. Oke, walaupun sayangnya untuk lampu sen dia masih halogen biasa, tidak seperti Veloz yang sudah LED sekuensial. Untuk fog lamp dia beda ya sama Avanza, walaupun sama-sama kristal multi reflektor halogen, tapi untuk housingnya dia beda ya, dia lebih memanjang dari atas ke bawah gini. Oke, mungkin gitu aja untuk bagian depannya. Sekarang kita pindah ke bagian samping. Velgnya dia justru, ini saya baru tahu loh malah, dia sekalian koreksi video sebelumnya ya mengenai velg ini ya. Dia velgnya dia lebih kecil 1 inci dibandingkan Avanza. Kalau di Veloz itu dia 17 inci, di Avanza dia 16 inci. Di sini dia malah lebih kecil, yaitu 15 inci seperti di enggak deh, Xenia sebelumnya nggak pernah ada 15 inci, itu baru Veloz kalau nggak salah. Xenia sebelumnya itu masih 14 inci, jadi dia naik 1 inci dibandingkan generasi sebelumnya. Sekarang jadi 15 inci ya, lumayan lah. Dia sudah ada velg desainnya two tone di sini. Ini saya nggak tahu juga ini beneran two tone atau bukan, soalnya kalau saya lihat di brosur ini dia two tone ya. Tapi ada juga yang bilang bahwa velgnya single tone. Ya tapi desainnya udah lumayan lah, udah lumayan cakep juga. Tapi sayangnya dia untuk masalah pengereman dia nggak secanggih Veloz ya. Dia masih sama aja kayak Avanza, depan cakram tapi belakang masih tromol. Oke, ya lumayan lah untuk di kelasnya. Dan dia ada fender nih ya, yang membentuk seolah-olah kayak crossover ya, jadi mirip Expander juga, cuma dia nggak segarang Veloz yang bener-bener kelihatan kayak SUV banget gitu ya. Dan dia ada tarikan garis yang agresif dari depan ke belakang. Ini mengingatkan saya akan Expander juga ya. Jadi dia ada mirip-miripnya. Spion di tangkai mirip Expander juga, tapi ini dia pakai spion yang sama seperti di generasi sebelumnya ya, yaitu spion bawaan dari Rasterios, dan ada kamera di situ ya, karena ADS ini sudah dilengkapi dengan fitur ASA. Nah, nanti akan kita bahas. Dia jadi kameranya sudah 360 ya. Jadi di kiri kanan ada ya, sama seperti di Daihatsu Terios juga dan di Avanza dan Veloz ya. Dia sudah kamera 360. Oke. Dan untuk window line dia full black ya, kayak yang di Avanza juga. Sudah di blackout pilar, ada talang air, dan antena sudah shark fin. Oke, mungkin gitu aja untuk tampilan eksterior dari si Daihatsu All New Xenia tipe RADS ASA CVT. Panjang banget ya namanya. Langsung saja kita next. Nah, ini nih desain sampingnya ya. Tadi seharusnya kita bahas desain sampingnya dari slide yang ini, cuma ya gak apa-apa, kita udah bahas juga. Tapi yang pasti kalian sudah bisa lihat dengan jelas, inilah desain samping dari All New Xenia ya. Dan ini saya lupa juga nyebutin tadi, dia sudah smart key ya. Jadi dia sudah menggunakan smart keyless entry juga. Tinggal kita kantungin aja kuncinya dan kita klik, bukan klik sih, sentuh alur yang ada di pintu itu, karena dia bukan model pencet ya. Nah, nanti mobilnya akan kebuka tuh, spion akan terbuka secara otomatis. Dan kalau kita mengunci, kita cukup tutup aja pintunya dan tekan alur yang ada di pintu tersebut sambil kita mengantongi kuncinya, lalu pintu mobil akan terkunci dan spion akan melipat secara otomatis. Karena spionnya dia sudah electric mirror dan electric retract ya, dan auto folding juga. Nah, ini yang berubah justru ya, dimensinya.
ya, dimensinya dia justru jauh lebih gede dibandingkan sebelumnya. Jadi Avanza dan Xenia bukanlah yang terkecil lagi di kelasnya. Ini justru malah dimensinya dia mirip-mirip Mitsubishi New Expander ya, alias Expander facelift 2022, tapi sayangnya dia masih lebih kecil sedikit dibandingkan Expander baru ya. Karena Expander baru itu adalah low MPV terbesar di kelasnya. Ya, sudah fix dia menjadi low MPV terbesar di kelasnya. Kalau kalian menonton mengenai Mitsubishi New Expander, silahkan klik link di atas ini. Dan dimensinya ada berubah, tapi sebelum itu kita lihat dulu di sini ya. Ground clearance tinggi ya. Kalau sebelumnya dia 200 mm, ya sekarang dia sudah menjadi 205 mm. Ya, walaupun nama milimeter doang, tapi yang pasti dia sudah lebih tinggi dibandingkan sebelumnya ya, luar biasa. Jadi dia ground clearance-nya justru dia mirip-mirip sama Expander yang sebelum facelift ini ya, dia 205 mm. Jadi ukuran bodinya seharusnya dia sudah bisa dibilang sebagai compact MPV, walaupun kalau di Indonesia dia masih masuk ke dalam kategori low MPV ya. Jadi dia mirip-mirip Expander Livina juga. Dan karena ground clearance ini ada hubungannya sama dimensi, langsung saja kita next ke slide berikutnya. Tapi habis itu nanti kita balik lagi ke slide yang ada di sini ya. Inilah dia dimensi dari Daihatsu All New Xenia, dan kita akan membandingkan dengan Daihatsu Xenia yang generasi sebelum ini ya. Kita bisa lihat ini perubahannya jauh banget ya. Ini kayak beda kelas gitu loh. Beda ukurannya jauh banget lah pokoknya. Ini lebih, kalau Daihatsu Xenia sekarang lebih ke arah Expander yang compact MPV di kelas low MPV ya. Kalau sebelumnya dia mini MPV di kelas low MPV ya. Jadi udah ya bisa dibilang beda kelas lah, walaupun masih dalam satu kategori ya. Untuk panjangnya, kalau sebelumnya dia 4,1 meter, sekarang jadi 4,3 meter. Wow. Dan lebarnya, kalau sebelumnya dia 1,6 meter, sekarang jadi 1,7 meter. Untuk tingginya dia mirip-mirip ya, kalau sebelumnya 1,695 meter, sekarang tingginya dia 1,7 meter. Dan untuk wheelbase ya, wow, ini panjang banget ya. Dia sekarang kalau sebelumnya dia 2,655 mm, sekarang jadi 2,750 mm. Wow, panjang banget ya. Bisa dibilang ini kayak naik kelas gitu loh ya untuk masalah ukurannya. Dan kita bisa lihat juga di sini perbandingan antara desainnya, jelas lebih sporty yang sekarang dibandingkan generasi sebelumnya. Kita balik lagi ke slide yang sebelumnya ya. Kita masih mau ngebahas beberapa detail di slide ini, yaitu radius putar kecil ya. Untuk yang berikutnya dia radius putarnya kecil. Kalau di generasi sebelumnya dia 4,7 meter ya, sekarang sudah menambah, yaitu menjadi 4,9 meter ya. Walaupun menambah, tapi dia bisa dibilang dia kecil sekali ya radius putarnya. Untuk sebuah low MPV yang ukurannya udah segede gini ya, dia kecil banget nih untuk sebuah Xenia baru ya. Dia 4,9 meter, dia nambah 2 meter doang. Dia nambah 0,2 mm. Dia nambah 0,2 meter doang, ya nggak apa-apa. Walaupun dia terus juga nih, ini yang paling penting justru ya, kuat di tanjakan. Ini yang paling sering dikomentarin oleh banyak orang, yang sering dikata-katain oleh banyak orang. FWD kan nggak kuat nanjak. Banyak ya reviewer yang sudah mengetes drive si All New Veloz contohnya, dan kuat nanjak tuh buktinya. Terus juga lebih responsif dengan transmisi dual mode CVT. Nah ini tadi transmisinya ada berubah ya, untuk yang otomatis dia menjadi dual mode CVT atau disingkat sebagai DCVT ya. Karena dia transmisinya berubah, dia jadi lebih smooth ya. Kalau di dalam kota tuh enak banget ya, jelas, karena khasnya CVT tuh kalau di dalam kota dia smooth banget. Dan kalau kita akselerasi, dia justru ya walaupun lebih ada delay sedikit lah karena untuk keiritan BBM ya, tapi dia justru lebih responsif ya, dan lebih bertenaga juga ya, jelas, karena Xenia ini tenaganya naik jauh ya, walaupun gak jauh-jauh amat sih ya. Begitulah pokoknya, nanti tunggu test drive-nya aja. Terus juga volume bagasi besar dan full flat. Ini yang baru di Daihatsu All New Xenia dan Toyota Avanza dan Veloz ya. Dia bagasinya rata lantai dan gede banget ya, bahkan bisa rata lantai sampai ke baris kedua. Nah ini contohnya kalau dari Avanza ya. Ya jadi begitulah, udah mirip-mirip sama kompetitornya, jadi luar biasa ya untuk kepraktisannya. Sekarang langsung saja kita next ke slide berikutnya. Ini tadi udah. Ini adalah salah satu fitur kenyamanan dari Daihatsu All New Xenia, Toyota Avanza dan Toyota Veloz. Nah sebelum ke fitur ini, kita bahas dulu desain interior dari Daihatsu All New Xenia. Belum banyak kan yang bocor kan, bahkan belum banyak yang videoin mengenai Daihatsu All New Xenia ini. Langsung saja kita lihat interiornya ini bagi kalian yang penasaran ya.
Nah, ini dia. Ini sesuai trim ya. Dia 1.5 RADS ASA CVT. Inilah interiornya dari Daihatsu tipe termahal ya, Daihatsu Xenia tipe termahal. Dan bisa kita lihat di sini setirnya memang lebih polos ya, interiornya juga lebih polos ya dibandingkan Avanza dan Veloz ya, dengan desain-desain yang full hard plastik ya. Jelas gak ada ban empuk-empukan di sini. Dia full hard plastik ya, bahkan sampai ke detail yang ada di sini pun dia masih hard plastik, tidak seperti Veloz yang sudah soft touch ya. Walaupun di Veloz soft touchnya nggak terlalu banyak juga sih, tapi minimal dia desainnya lebih sporty justru kalau menurut saya ya. Desainnya ini dengan aksen-aksen warna merah ini untuk tipe ADS ya. Apalagi dengan adanya aksen-aksen mirip karbon di bagian tengah sini ya, ini menambah kesan mewah, tapi dia justru lebih sporty dibandingkan Avanza dan Veloz yang lebih ke arah elegan dan kemewahan ya. Ini justru saya suka di sini ya, desainnya Xenia dia nggak seperti Xenia sebelumnya yang ya bisa dibilang ya. Kita langsung saja bahas desain setirnya ya. Nah, inilah desain setir ya. Dia lebih polos ya, seperti yang tadi saya bilang dibandingkan Avanza dan Veloz. Dia nggak dilapis kulit sama sekali di lingkar setirnya, dan dia desainnya lebih polos aja begitu, dengan nggak adanya desain-desain kayak silver kayak apa gitu ya. Dia hitam aja begitu ya, dengan logo Daihatsu chrome di tengahnya, dan ada SRS airbag. Nah, cuma ini saya masih nggak tahu nih apakah Xenia ini 6 airbag kayak di Avanza dan Veloz atau gimana. Tapi kalau di sini dia ada airbag ya, jelas untuk tipe termahalnya. Oke, kita lihat di sini dia ada audio steering switch with voice command dan Bluetooth telephony. Di samping sini dia ada pengaturan MID. Nah, itu dia MID-nya yang sekarang sudah full TFT MID walaupun belum full LCD panel instrumennya ya. Seperti yang tadi kita lihat di proses startup dari Daihatsu All New Xenia ini. Oke, kita next. Nah, inilah dia AC digital dari Daihatsu All New Xenia. Ya, dia walaupun digitalnya kayak Rocky ya, dia nggak bisa, sayangnya nggak bisa ada pengaturan arah semburan di sini yang lengkap ya. Dia cuma fix ke muka aja, nggak bisa ke muka dan ke kaki, dan ke kaki fix gitu nggak bisa ya. Dia cukup ke muka aja sayangnya. Kita next. Nah, ini nih, ini yang sering dikomentarin banyak orang. Kok mirip Calya Sigra? Apakah dia juga hanya air circulator biasa? Enggak. Ini fix dia double blower ya. Dia bukan air circulator kayak di Sigra Calya. Dia double blower walaupun dia mirip Sigra Calya bentuknya ya, tapi dia fungsinya sebagai double blower dengan pengaturan yang sekarang sudah terintegrasi dengan plafon ya. Jadi baik di baris kedua maupun baris ketiga dia juga gampang untuk mengatur double blower ini ya. Oh ya, langsung saja kita lihat tadi ya fitur kenyamanannya. Oke, langsung saja kita next dan kita akan lihat fitur kenyamanan yang tadi mau kita bahas itu. Inilah dia, sofa mode. Ini pertama kali di Avanza dan Veloz dan Xenia ya. Di Avanza dan Veloz juga ada ini sofa mode ya. Jadi dia baik baris ketiga, baris kedua, dan baris depan pun itu ya, dia bisa dilipat secara rata begitu ya, dan membentuk jadi sofa. Nah, ini nih lebih detail mengenai sofa mode-nya. Kita bisa lihat di sini dia baris ketiganya tetap tegak ya, dan baris keduanya yang dilipat dengan cara mencopot headrest dan recline sampai fix mentok situ ya. Jadi dia bisa dijadiin sofa asalkan kita duduk di baris ketiga ini. Dan kalau kita mau duduk di baris kedua dengan cara model sofa mode ya, baris kedepannya itu harus di recline secara maksimal, dan baris keduanya tetap ditegakin gitu loh ya. Jadi ada dua mode lah, ngerti lah ya maksud saya. Kita next. Nah, inilah dia ASA ya. Untuk tipe R ASA dan tipe RADS dia sudah dilengkapi dengan ASA ya, alias Advanced Safety Assist. Alias ini merupakan fitur safety yang telah digunakan di Daihatsu Rocky ya. Bisa dibilang sebagai ini TSS-nya alias Toyota Safety Sense-nya Daihatsu ya. Kita bisa lihat di sini seperti yang tadi saya bilang, dia ada kamera 360 ya. Ini tampilan dari kamera 360-nya, dia canggih ya dengan adanya head unit floating seperti itu, dan dengan tampilan kamera 360 yang membuatnya menjadi lebih modern lagi. Dan kamera radarnya dia ada di tengah situ ya, jadi sama seperti di Avanza dan Veloz ya. Nah, kalau untuk masalah detail mengenai ASA, jujur saya masih belum tahu karena ini belum meluncur mobilnya, apakah dia sama dengan Rocky atau tidak. Oke guys, mungkin sekian untuk video kita pada hari ini. Gimana menurut pendapat kalian? Sudah terjawab ya fitur-fitur lengkap apa aja yang ditawarkan untuk All New Xenia, tipe-tipe apa aja yang ditawarkan untuk All New Xenia, dan kenyamanan apa aja yang ada pada All New Xenia ya. Nah, apakah kalian tertarik dengan Daihatsu All New Xenia ini? Apa justru kalian lebih tertarik dengan versi Toyotanya, yaitu Toyota All New Avanza dan Toyota All New Veloz? Silahkan ketik di kolom komentar di bawah.
agar kita bisa tahu ya, kalian itu sebenarnya seleranya lebih kemana, lebih ke elegan dan mewah atau lebih ke sportinya si Xenia ini ya. Kalau dari segi fitur sih mirip-mirip aja ya. Oke, pokoknya kalian ketik aja di kolom komentar pendapat kalian soal mobil ini ya, lebih tertarik mana antara All New Xenia dan All New Avanza. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa kalian untuk mengklik tombol subscribe ke channel Ponoto serta dengan tombol loncengnya. Like video ini jika kalian suka dan share video ini ke teman-teman Anda melalui sosmed Anda. Terima kasih telah menonton. Salam otomotif. Bye.